teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Rumah Hantu di Perkebunan Karet. Buat kalian yang sudah lama menunggu cerita ini, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Peristiwa ini terjadi sekitar awal tahun 90-an. Namaku Harry. Waktu itu aku bekerja di pedalaman Sumatera, tempat yang sangat terpencil jauh dari mana-mana. Benar-benar di tengah hutan karet tepatnya. Iya, alhamdulillah, setelah bekerja sebagai supir mobil jenazah waktu itu, aku diterima bekerja di perusahaan perkebunan yang letaknya di daerah sekitar Martapura, Sumatera Selatan. Aku bekerja sebagai pengawas perkebunan karet yang total luasnya mencapai hingga ribuan hektar. Tapi tentu saja, aku tidak mengawasi keseluruhannya, hanya beberapa puluh hektar saja yang jadi tanggung jawabku. Perusahaan ini mempekerjakan banyak pekerja, dan yang jumlahnya paling banyak adalah buruh lepas yang bertugas mengambil karet dari pohonnya setiap hari. Nah, salah satu pekerjaanku adalah mengawasi para buruh itu bekerja. Salah satu. Memang, apalagi selain itu, mengawasi para buruh bekerja, menurutku bukan pekerjaan yang terlalu berat. Aku sangat senang melakukannya. Karena waktu itu, perusahaan tempatku bekerja ini masih kekurangan orang, maka aku ditugaskan juga untuk mengawasi dan menjaga perkebunan agar tidak ada pencurian. Tugas inilah yang agak berat karena harus berpatroli pada malam hari, berdua dengan teman menggunakan motor keliling perkebunan yang cukup luas itu. Selain itu juga, yang aku tidak kuat adalah harus menghadapi kejadian dan pemandangan seram yang banyak terjadi dalam prosesnya. Perusahaan ini memberikan beberapa fasilitas dan juga gaji yang lumayan besar pada waktu itu. Salah satu fasilitas yang diberikan adalah tempat tinggal. Ada mes berbentuk rumah yang disediakan perusahaan lengkap dengan isi dan segala penunjangnya. Aku diharuskan tinggal di situ. Rumah besar yang terdiri dari 4 kamar, ruang tamu, ruang tengah, dapur, dan 1 kamar mandi. Letak rumah ini cukup menantang. Terletak di tengah-tengah perkebunan karet. Tidak ada rumah lain di sekelilingnya. Benar-benar sendirian. Jarak menuju desa terdekat sekitar 1 jam perjalanan menggunakan motor. Kebayangkan betapa terpencilnya rumah itu. Oh iya, satu lagi, rumah ini juga tidak berpagar, langsung berhadapan dengan hutan karet. Dan yang paling seru adalah rumah ini belum ada aliran listrik. Penerangan hanya mengandalkan petromak dan lampu templok minyak tanah. Ketika pertama kali datang, pada pagi hari waktu itu aku disambut oleh Wahyu yang nantinya ditugaskan menjadi asistenku selama bekerja di situ. Wahyu berumur sekitar 22 tahun, pemuda asal Palembang yang kebetulan baru 3 bulan bekerja. Wahyu menyambut dengan ramahnya. Kemudian kami berbincang, dia menceritakan keadaan dan suasana di tempat itu. Jadi, selama 3 bulan pertama bekerja, kamu tinggal di sini sendirian? Tanyaku penasaran. Tidak, Pak. Saya cuma sempat tinggal di sini selama 1 minggu pertama. Tidak betah saya sendirian, Pak. Terus, selebihnya kamu tinggal di mana? Saya kos di desa terdekat, Pak.
Pulang pergi ke perkebunan setiap harinya naik motor, jawab Wahyu menjelaskan. Tapi setelah Pak Heri datang, saya berani tinggal di sini lagi, kan sudah ada temannya, lanjut Wahyu. Berani? Berarti sebelumnya Wahyu tidak berani tinggal di rumah itu. Nantinya kami memang hanya tinggal berdua di rumah itu. Hari pertama bekerja, Wahyu mengajak berkeliling wilayah perkebunan yang nantinya menjadi wilayah tanggung jawabku, sekaligus memperkenalkanku dengan semua buruh karet yang bekerja di situ. Wilayah perkebunan yang sangat luas. Sepanjang jalan berkeliling menggunakan motor kami hanya menemui barisan pohon karet yang berjajar rapi. Di pinggiran perkebunan, terlihat hutan yang cukup rindang. Cukup melelahkan hari itu. Selama seharian kami hanya berkeliling melihat keadaan perkebunan. Sekitar jam 5 sore, kami pulang. Malam menjelang, Wahyu dengan cekatan menyalakan lampu petromak dan semua lampu templok di seluruh ruangan. Suasana rumah menjadi cukup terang. Sekeliling rumah mulai gelap, menutup semua pemandangan kebun karet. Sangat sepi. Selepas Isya, kami berbincang di teras depan rumah. Ada 2 kursi dan 1 meja yang menjadi tempat kami ngobrol. Pemandangan depan rumah sangat gelap. Hanya ada siluet pohon karet dan rumput liar di sela-selanya. Suara-suara binatang malam juga terdengar mengiringi suasana. Pak Heri nanti tidur di kamar tengah saja, Pak. Saya di kamar depan. Kamar tengah lebih besar dari kamar lainnya, ucap Wahyu di tengah perbincangan. Aku mengiyakan saja. Hingga sekitar jam 9 malam, kami masuk ke kamar masing-masing. Cukup melelahkan hari itu. Aku mencoba untuk tidur lebih awal. Persis di depan kamarku adalah ruang tengah. Kamar Wahyu ada di sebelah kanan, 2 kamar lainnya ada di belakang bersama dapur dan kamar mandi. Wahyu mematikan petromak yang ada di ruang tengah. Hanya lampu templok di dalam kamar yang dibiarkan dalam keadaan menyala. Jam sudah menunjukkan pukul 12 tengah malam. Ketika aku belum juga bisa memejamkan mata. Tidak ada yang bisa dilakukan di kamar itu. Aku hanya bisa melamun sambil menunggu kantuk datang. Hembusan angin malam menembus jendela kamar yang berbatasan langsung dengan perkebunan karet di luar. Anginnya dingin menusuk tulang. Terdengar juga suara binatang-binatang malam bersahutan. Tidak lama kemudian, dari kejauhan terdengar suara lolongan anjing hutan yang melolong panjang. Lolongan yang banyak arti. Aku mulai merasakan hal yang tidak lazim ketika lolongan anjing itu intensitasnya menjadi semakin sering. Tiba-tiba, lolongan anjing berhenti. Aku terdiam. Suasana menjadi sangat sepi. Keheningan itu berlangsung cukup lama. Jam sudah hampir di pukul 1 ketika aku kembali mendengar suara. Suara yang cukup menarik perhatian. Srek, srek, srek. Kira-kira seperti itu bunyinya. Dengan tubuh masih terbaring di atas tempat tidur, aku menajamkan pendengaranku. Suara itu semakin jelas terdengar. Srek, srek, srek. Aku langsung terkesiap ketika menyadari kalau itu terdengar seperti suara sapu lidi yang bergesekan dengan tanah. Terdengar seperti ada orang yang sedang menyapu di luar menggunakan sapu lidi dekat jendela kamar. Siapa yang menyapu tengah malam seperti ini? Wahyu kah? Sepertinya tidak mungkin. Perlahan, aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan mendekati jendela mencoba kembali memastikan keberadaan suara itu. Setelah sudah berdiri di samping jendela, suara itu semakin jelas terdengar. Srek, srek, srek.
Penasaran, aku mencoba mengintip dari sela-sela lubang jendela. Aku tidak melihat apapun, hanya gelap gulita. Tapi suara sapu lidi itu masih saja terdengar. Masih penasaran, pelan-pelan aku mencoba membuka jendela. Perlahan jendela mulai terbuka, membuka celahnya sedikit demi sedikit. Saat itulah, ketika aku mulai bisa melihat keluar dengan lebih jelas, aku melihat sosok yang menurutku adalah sosok yang menghasilkan suara. Sosok perempuan dengan rambut panjang yang berwarna putih semua. Badannya agak membungkuk membelakangiku dengan posisi seperti sedang menyapu. Perempuan itu menggunakan kebaya dan kain panjang hingga menutupi kakinya. Aku merinding melihatnya dan sangat ketakutan. Perlahan aku mulai mencoba menutup jendela. Saat itulah ketika aku melihat perempuan itu mulai membalikkan badannya perlahan. Tangan kananku tiba-tiba berhenti bergerak ketika sedang mencoba menutup jendela karena wajah perempuan itu perlahan mulai terlihat. Wajahnya mulai terlihat jelas, walaupun dalam keadaan gelap karena jarak kami cukup dekat, hanya sekitar 4 meter. Wajahnya pucat, berkeriput, wajah nenek-nenek. Sambil berdiri menyamping, nenek itu menatap ke arahku yang berdiri di balik jendela, kemudian tersenyum. Bukan, ternyata nenek itu bukan tersenyum, tapi menyeringai dan mengeluarkan suara ringkih tertawa. Mengerikan. Refleks aku langsung menutup jendela dan menguncinya. Aku kembali bergegas ke atas tempat tidur, menutup seluruh tubuh dengan selimut sampai kepala. Suara sapu lidi nenek itu masih terdengar. Ditambah sesekali suara tawa ringkihnya juga terdengar pelan. Aku ketakutan, tidak berani berbuat apapun. Suara lolongan anjing kembali terdengar dari kejauhan bersahut-sahutan. Aku membaca doa semampu dan sebisanya, mengharap perlindungannya, berdoa semoga teror itu cepat berakhir. Menjelang jam 3 pagi, teror itu akhirnya berhenti. Kemudian aku baru bisa terlelap. Selesai. Peristiwa malam itu tidak aku ceritakan kepada Wahyu. Aku mencoba untuk menyimpan sendiri, aku tidak mau membuat Wahyu ketakutan. Di samping itu juga, aku sudah mulai sibuk dengan pekerjaan yang mulai cukup melelahkan. Malam-malam berikutnya, suara nenek menyapu di luar itu tetap sesekali terdengar lagi, tapi aku mencoba tidak terpengaruh. Dalam ketakutan, aku memaksa diri untuk tidak menghiraukannya dan membiarkan hingga suara itu menghilang dengan sendirinya. Sekitar 1 bulan tinggal di rumah itu. Ketika aku dan Wahyu sudah semakin akrab, kami sudah dapat berbincang mengenai hal apapun, sudah tidak terlalu formal lagi. "Pak, memang Pak Heri bisa tidur nyenyak di kamar itu sendirian?" tanya Wahyu pada suatu ketika. "Nyenyak-nyenyak saja Yu. Memang kenapa?" tanya aku. "Tidak ada apa-apa Pak." Wahyu menggantung pembicaraan. "Memang kamu tidak bisa tidur nyenyak Yu?" Bisa Pak, bisa," jawab Wahyu sedikit gelagapan. Aku tidak terlalu ambil pusing dengan percakapan itu hingga pada akhirnya ada peristiwa yang terjadi. Pada satu malam Jumat, aku akhirnya tahu alasan dibalik sikap Wahyu. Seperti biasa, malam Jumat itu, selepas Isya kami berbincang di teras depan rumah. Wahyu dengan sisa energi yang terlihat banyak, tampak masih bersemangat berbincang. Segala hal kami perbincangkan, tentang pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Tapi ada satu topik yang selalu kami hindari. Sebenarnya, Wahyu yang terlihat sangat menghindari, yaitu masalah mistis.
hantu, dan hal-hal aneh yang terjadi di rumah itu. Ketika perbincangan sudah menjurus ke arah itu, Wahyu langsung membelokkan topik pembicaraan. Dia langsung memperlihatkan gelagat yang aneh, seperti ketakutan. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami sudah semakin lelah dan mengantuk, bahan obrolan pun sudah semakin sedikit. Malam itu cukup dingin seperti biasanya, walaupun tidak ada angin yang bertiup. Suara jangkrik bersahut-sahutan. Gelap gulita mulai menjadi teman akrab. Ketika malam tiba, kami mulai terbiasa dengan pemandangannya. Dalam keheningan kami yang masih terdiam, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Trek, trek, trek. Kira-kira seperti itu suaranya. Kami berdua saling berpandangan menerka-nerka suara apa gerangan itu. Suara yang awalnya terdengar sangat jauh, lama-kelamaan semakin dekat, mendekat ke arah tempat kami duduk. Trek, trek, trek. Semakin jelas dan kuat suara itu terdengar. "Pak, kita masuk saja yuk, Pak," ajakan Wahyu memecah keheningan. Aku mengangguk setuju dan kami pun langsung bergegas masuk. Wahyu mengunci pintu dan jendela. Wajahnya terlihat ketakutan. "Ada apa, Yu? Kok kamu seperti ketakutan?" "Tidak ada apa-apa kok, Pak. Mungkin karena kecapean saja," jawabnya. Setelah mematikan petromak ruang tengah, Wahyu langsung pamit masuk ke kamarnya. Aku juga langsung masuk ke kamar. Entahlah, tapi malam itu memang sudah mulai mencekam sejak kami mendengar suara aneh di luar rumah. Masih dalam keadaan penasaran, memikirkan suara apakah gerangan tadi, aku mencoba memejamkan mata. Sudah jam 11 malam, aku masih belum bisa tidur juga. Resah dan gelisah di atas ranjang besi dan kasur kapuk. Nyamuk-nyamuk yang semakin ganas memaksaku untuk memasang kelambu mengelilingi tempat tidur. Hanya bisa melamun, guling ke kanan, guling ke kiri. Kantuk tidak datang juga. Hingga ketika jam 12 malam ada sesuatu terjadi. Aku mendengar suara. Suara yang bersumber dari luar kamar. Trek, trek, trek. Suara yang sama persis dengan yang aku dan Wahyu dengar sewaktu di luar rumah tadi. Kali ini suaranya sangat dekat. Suaranya bersumber dari dalam rumah. Trek, trek, trek. Aku mulai ketakutan. Dan semakin ketakutan ketika aku yakin kalau suara itu bersumber dari ruang tengah. Trek, trek, trek. Suara itu semakin terdengar dengan intensitas yang tinggi, semakin sering. Aku semakin ketakutan, tapi tidak berani berbuat apa-apa. Selang beberapa menit kemudian suara itu hilang, suasana kembali hening, sangat hening. Jam sudah hampir di pukul 1 malam, ketika tiba-tiba ada suara dari ruang tengah. Pak, Pak Heri, ada suara yang memanggil namaku, terdengar seperti suara Wahyu. Perlahan, aku beranjak bangun dari tempat tidur melangkahkan kaki mendekati pintu. Pelan-pelan, aku memutar gagang pintu dan membukanya. Setelah pintu terbuka sebagian, aku melihat keluar yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Setelah pintu terbuka sebagian, aku melihat keluar yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Di depan pintu tidak ada siapa-siapa. Tidak ada Wahyu di depan pintu, kosong. Tiba-tiba, trek, trek, trek. Suara itu kembali terdengar. Kali ini terdengar sangat jelas dan keras, menandakan kalau sumber suaranya sangat dekat. Refleks, aku melirik ke arah sumber suara, ke pojok ruang tengah yang gelap. Samar-samar, mataku menangkap sesuatu yang berdiri tegak di pojok ruang tengah. Jaraknya
hanya sekitar 3 meter dari tempatku terpaku berdiri. Badanku lemas, bulu kuduk berdiri semua, jantung berdegup sangat kencang. Ketika aku menyadari kalau yang aku lihat saat itu adalah pocong. Pocong yang berdiri tegak di sudut ruangan. Berwarna putih kusam. Bagian wajahnya terlihat terbuka, namun aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Aku langsung menunduk dan perlahan menutup pintu. Setelah pintu tertutup, buru-buru aku naik ke atas tempat tidur bersembunyi di balik lampu. Aku ketakutan, berharap semoga pocong itu tetap berada di luar kamar. Tapi harapan tinggal harapan. Ketika tiba-tiba pintu kamar perlahan mulai terbuka, aku hanya bisa memandang ke arah pintu tanpa bisa berbuat apapun. Ketika pintu sudah terbuka penuh, aku melihat ada pocong yang tadi mengintip. Pocong itu melayang masuk ke dalam dan berhenti tepat di tengah kamar. Dia berdiri diam menghadap ke tempat tidur. Aku sangat ketakutan. Badan lemas, tulang seperti lepas dari engselnya. Posisi kami hanya dipisahkan oleh kelambu yang tipis transparan. Wajah pocong itu hitam dan tidak karuan bentuknya. Aku diambang pingsan. Situasi itu sangat mengerikan. Crek, crek, crek. Tiba-tiba pocong itu mengeluarkan suara. Kaget. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi, aku pingsan. Ketukan pintu membangunkanku dari tidur atau pingsan. Suara Wahyu memanggil-manggil dari luar kamar. Pak Heri, bangun Pak, sudah subuh." Aku langsung bangun dari tempat tidur dan keluar kamar. Lalu kami sholat subuh bersama seperti hari-hari sebelumnya. Setelah sholat, aku melihat wajah Wahyu terlihat kuyu seperti kurang tidur. "Kamu kurang tidur ya?" "Iya Pak, nanti saja di luar rumah saya ceritanya ya Pak," jawab Wahyu setengah berbisik. Aku mengangguk pelan, sepertinya aku agak paham dengan apa yang akan Wahyu ceritakan. Siangnya, ketika sedang mengawasi para pekerja, Wahyu mulai bercerita. "Tadi malam, saya tidak bisa tidur Pak. Saya ketakutan. Dari awal kita mendengar suara cerek-cerek di luar rumah, saya sudah mulai ketakutan. Karena saya tahu itu suara apa. Itu suara pocong." Cerita awal Wahyu mengagetkan. Makanya saya langsung ajak Pak Heri masuk ke dalam rumah. Yang saya takutkan kalau pocong itu masuk ke dalam rumah. Dan benar Pak, saya mendengar suaranya dari ruang tengah. Untungnya pocong itu tidak masuk ke kamar saya. Karena itulah saya tidak bisa tidur semalaman Pak. Pak Heri mendengar suaranya juga tidak semalam? Tanya Wahyu di ujung cerita. Aku langsung menghela nafas panjang dan menceritakan kejadian yang aku alami pada malam itu. Semuanya. Wahyu hanya diam. Dia kaget mendengar ceritaku. Itulah alasannya kenapa Wahyu hanya tahan 1 minggu sewaktu tinggal di rumah itu sendirian pertama kali. Dia tidak kuat menahan gangguan-gangguan yang menyeramkan. Setelah hari itu, aku dan Wahyu memutuskan untuk tidur bersama dalam satu kamar setiap malam untuk mengurangi rasa takut. Apakah teror berakhir? Belum. Teror tetap berjalan dan bahkan semakin seram.